sejarah dunia ini ada banyak orang yang polyglot. Poli baru denger tuh nih. Poly itu kan berarti jamak Banyak ya kan, kan? banyak. Banyak. Glot itu maksudnya itu, bahasa, menguasai Oke, banyak bahasa. Nah itu emang sangat sedikit orang yang menguasai banyak banyak bahasa. bahasa. Heeh. Sepengaruh itu ya bahasa nih, Ki, ya? Oh iya, ya kan makin banyak bahasa yang dicerna oleh seseorang, dia itu akan makin cerdas dan mampu mengakses informasi. Di bawah selimut kedamaian palsu, karya Wiji Tukul. Apa guna punya ilmu kalau hanya untuk mengelabui? Apa guna banyak buku kalau mulutmu bungkam melulu? Di mana-mana moncong senjata, berdiri gagah, kong kali kong dengan kaum cukong di desa-desa. Rakyat dipaksa menjual tanah, tapi, 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 tapi dengan harga murah. Apa guna banyak buku kalau mulutmu bungkam melulu? Ah, nih Pak Fajar mana nih? Aduh, kalau ada Pak Fajar nih enak ini. Ana jadi bisa belajar baca puisi nih. Aduh, pengen banget nih belajar baca puisi nih. Heril Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Menyanggah, luar biasa. Dengar nih. Denger atuh. Aduh. Dengerlah kita puisi yang kau baca. Aduh jadi Kebetulan ini juga ini. lagi nemu kita majalah Tempo yang lama nih soal Wiji Wah pas Tukul. banget itu ya. Jadi emang nih luar biasa, apalagi kan sekarang nih lagi panas-panas ya. Iya. Aduh, Aduh ikut demo nggak? belum nih. Aduh. Ikut demonya di rumah dulu ya, Di rumah dulu nih. setidaknya dengan membaca puisi. Iya perjuangan lah. Karena kan dulu tuh banyak sekali ya. Apa namanya. Jadi ingat kisahnya Khairil Anwar nih. Gimana ya tuh? Yang bisa membangkitkan gelora perlawanan dari puisi. Oh gitu Iya ya. kan dari tulisan-tulisannya tuh nih. Oke. Bisa gitu ya. Jadi emang Bisalah. seni itu wah ini keren banget nih emang nih kalau seni bisa membangkitkan perjuangan gitu ya. Lah emang iya. Jadi kan nih kalau bahas dari yang terdalam dulu ya. Aristoteles. Oke langsung bawa Aristoteles. nama Aristoteles ya. Jauh ini mah bukan terdalam, jauh. Jauh banget nih ya. Terdalam. Ribuan tahun lalu di negeri bernama Yunani. Dia itu udah mengeluarkan sebuah, kumpulan risalah, kumpulan tulisan dia tentang retorika. Dan salah satu cabang dari ilmu retorika yang dia bahas itu adalah puitika. Puitika itu apa ya? Puisi. Puisi ya. Nah bagaimana, si Aristoteles itu membahas puisi itu bisa membangkitkan gelora masyarakat. Dengan Hmm. apa? Dengan mempercantik bahasa, dengan memperindah, rasa sastra. Oh, dari Ya, sastra dan bisa membangkitkan rasa juga ya? karena kan, kata-kata itu mewakili perasaan dan pemikiran kan, Oh ya iya, oke kan? oke oke, Dan heeh dari heeh. situ nggak semua orang bisa bertutur dengan memilih kata yang baik, dengan memilih kata yang indah, Mhm. sehingga ketika ada yang mengucapkan dengan kata-kata yang indah, yang baik dan mewakili perasaan masyarakat, maka itu akan lebih cepat untuk membangkitkan gelora. Geloranya ya. Heeh, apalagi ketika apa yang tampak di zohir matanya, panca inderanya tentang kezoliman itu benar-benar sedang dirasakan, sedang terjadi. Iya, Nah itulah fungsi puisi, puisi sih. fungsi sastra itu. Fungsi sastranya berarti Heeh. wah, berarti sebegitu berpengaruhnya ya sastra buat buat kehidupan kita ya nih ya? Sangat berpengaruh, bahkan kan yang paling unik lagi, itu kan tadi Aristoteles nih yang jauh banget ya Iya. dari masa Yunani kuno. Kita me beralih ke masa yang kita pelajarin, yaitu masa-masa Islam. Mmm. Jadi dalam sejarah Islam itu, ada begitu banyak penguasa, khalifah, atau sultan yang sangat menyenangi sastra.
juga sejarah. Masa sih, Nik? Iya, jadi saya kemarin tuh, lagi baca-baca Mudzakirat Sultan Abdul Hamid. Muzakirat, Nah, jadi catatan harian catatan, oh Sultan Abdul Hamid dari Utsmaniyah. iya, Beliau itu ada salah satu bagian di catatan hariannya yang menyinggung tentang pelajaran favorit. pelajaran favoritnya? Heeh. Jadi bagi Sultan Abdul Hamid, pelajaran favorit beliau itu ada 2, sastra dan sejarah. Sastra, sejarah, Nik? Sastra dan sejarah. Oh, Nah, itu. Dan itu ternyata bukan hanya seorang Sultan Abdul Hamid, itu juga Sultan Muhammad Al-Fatih, beliau juga begitu menekuni sastra juga sejarah. mmm, Bahkan para khalifah dulu tuh begitu antusias ketika menyimak puisi-puisi atau syair yang dikumandangkan oleh sastrawan-sastrawan Arab atau Persia pada mmm, zaman khilafah Abbasiyah terutama. Abbasiyah ya? Jadi para sastrawan tuh banyak dikasih duit hanya karena bisa Membuat mengubah sastra atau puisi yang epik, puisi yang bagus gitu. oh, wih, Heeh, sampai dikasih hadiah kayak gitu ya buat sampai di dikasih hadiah, Abbasiyah itu ya? betul. Tapi bukannya waktu ngomongin Usmani, bahasa, sastra gitu ya, Mhm. bukannya kemunduran Islam itu karena di Usmani itu meninggalkan bahasa Arab nih? Bahasa Arab. Bahasa Arab tidak sepenuhnya ditinggalkan, tapi dia itu jadi kalau kita lihat secara budaya, sesungguhnya bahasa Arab itu sangat mendominasi. Mmm, Mendominasi pengaruh bahasa yang digunakan oleh rakyat Utsmaniyah. iya, Walaupun kita tahu rakyat Utsmaniyah ini kan, secara dominan mereka berbangsa Turki kan, sebagai orang iya, yang berkuasa gitu, pihak yang berkuasa. Dah, mereka itu bukan meninggalkan bahasa Arab, tapi hanya mengambil sebagian besar dari bahasa Arab. Sehingga oke, muncul dari asimilasi antara bahasa Turki, Arab, juga Persia, itu lahirin namanya bahasa Osmanlejah Osmanejah, atau bahasa oke. Usmani lah Osmani gampangnya. ya gampangnya, Nah, itu campuran tuh, campuran bahasa Arab, bahasa Turki, dan bahasa Persia. Persia, Mhm. oke, Nah, itu sangat berpengaruh dalam budaya mereka dan pengaruh Arab atau Arabisasi dalam bahasa, ini yang kemudian dihapuskan oleh Kemal Atatürk kan, ketika dia iya, itu berkuasa sebagai presiden pertama Turki. iya, betul Gitu, betul, apa segala macam pengaruh kosakata bahasa Arab dihapus, sehingga mhm bahasa mhm, Turki sekarang nih banyak hilang pengaruh bahasa Arabnya. Secara budaya kuat, tapi yang dimaksud kalau misalnya tadi ada perkataan bahasa Arab ditinggalkan oleh ditinggalkan, Utsmani, ini betul, lebih kepada bahasa Arab yang, digunakan secara mendalam untuk berijtihad, untuk oh, menggali sumber-sumber hukum Islam ya iya atau iya iya iya, mengistinbat ya melalui kacamata usul fikih. Nah, usul fikih kan itu sangat kepakai ilmu nahwu, ilmu shorof, juga ilmu-ilmu bahasa iya, sastra Arab yang lain kan, balaghah, ma'ani, arud, qawafi, dan seterusnya. Itu kepakai heeh, semua. Nah, teori-teori sastra Arab yang dalam tanda kutip agak "njelimet" itu, mhm, itulah yang kemudian ditinggalkan, gitu. Sehingga itu akhirnya oh, nggak kepakai lagi untuk menggali menggali hukum-hukum dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Ya akhirnya bahasa Arab tuh hanya dipakai sebagai bahasa yang, membudaya secara sehari-hari aja. keseharian doang aja Heeh, ya, bukan dalam perkara yang mendalam, butuh proses berpikir yang, apa, deep gitu ya, mhm, yang sangat sampai dasar gitu, untuk kemampuan, ya itu, menggali, atau mengistinbat hukum. oh, berarti bisa dibilang kalau misalnya orang, menguasai banyak bahasa gitu ya, Mmm, dia bisa dibilang lebih cerdas ya, Nik? cerdas cerdas, wah cerdas sekali. Makanya kan, eee, dalam apa, dalam, sejarah dunia ini, ada banyak orang yang polyglot. Poli baru denger tuh, Nik. Poly itu kan berarti jamak Banyak ya kan? kan, banyak. Banyak, Glot itu maksudnya itu, bahasa, menguasai oke, banyak bahasa. Nah itu emang sangat sedikit orang yang menguasai banyak banyak bahasa. bahasa. Heeh. Sepengaruh itu ya bahasa, Nik, ya? Oh iya, ya kan makin banyak bahasa yang dicerna oleh seseorang, dia itu akan makin cerdas dan mampu mengakses informasi. Bayangin kita, dalam membaca berita berbahasa Inggris, Iya. kalau nggak pakai loading, berarti kan kita bisa cepet tahu dong Nah, betul pengaruh betul betul yang, betul. atau kejadian yang lagi hype di dunia gitu Iya ya. iya 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 iya. Ditambah lagi kita mengerti bahasa Arab, tahu tentang apa yang dibicarakan oleh masyarakat Arab, kita Heeh, tahu yang dibicarakan oleh masyarakat Yahudi ketika kita bisa menguasai bahasa Ibrani. Bahkan kita oke. bisa tahu bahasa,
atau apa yang lagi hype di masyarakat Cina karena kita tahu bahasa Mandarin. Wah, ini Iya kan iya. berarti tingkat intelektualnya sangat tinggi ketika dia mampu mengakses berbagai informasi dengan berbagai pintu. Pintu apa? Pintu bahasa. Makanya bahasa itu sangat penting sebagai apa? Sebagai bab, sebagai pintu, Pintu. gerbang, ya. Karena dengan bahasalah orang dapat menerima dan menyampaikan informasi. Kita Oh, belajar iya iya, gimana coba bener dari bener bener. kecil? Ya kan, Betul dari betul bayi betul betul. aja. Kan kita bisa mengerti kata-kata bapak ibu kita melalui bahasa Bahasa. yang mereka sampaikan. Iya. Kita belajar mengucapkan aba, baba, mama, nah gitu. Iya 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 iya. Nah, Justru bukan dari, apa ya, baca dulu ya, bukan dari mhm, mengenal huruf dulu, tapi dari berbahasa dulu, iya. iya, Di sini dari pentingnya bahasa tuh ya semuanya buat masuk ini. cakupan berbahasa. Kan bahasa itu ada lisan, ada tulisan, ya kan? Iya, Heeh, semuanya masuk ke dalam, cakupan bahasa. Dan kalau kita mengenal kata peradaban sendiri, itu kan juga berasal dari kata adab toh. adab, Adab tata itu krama. bukan sekadar tata krama. Oh Adab itu adalah bahasa Arab untuk menyebut sastra. oh, adab itu justru dari sastra? Sastra Iya, itu bahasa Arabnya adab? heeh. Nah, ya kan saya kuliah di UIN. UIN itu adalah Fakultas Adab dan Humaniora. Saya dulu kuliah di Oke, sana kan belajar sejarah. Saya juga awalnya mikir fakultas adab, berarti kita belajar akhlak dong, belajar belajar tata akhlak, krama. heeh kan? Enggak, ternyata yang dimaksud adab itu ya sastra. Jadi fakultas sastra dan humaniora, humanities, belajar tentang kemanusiaan, Kemanusiaan. gitu. Nah, Oh, itulah yang menjadi dasar dari sebuah peradaban ketika di dalamnya lahir atau bisa memunculkan suatu bahasa. wuh, Nah, kan jadi gini, bagaimana kita membedakan antara masa prasejarah dengan masa sejarah, itu iya, ketika ada tulisan. Jadi ketika kalau sebuah peninggalan sejarah atau peninggalan masa lalu itu nggak ada tulisannya, banyak lah ya peninggalan kayak kapak, iya terbuat iya dari iya batu, iya iya. sarkofagus, kayak di Gunung Padang tuh, di Cianjur. Heeh heeh. Itu kan nggak ada tulisannya, se Cuman gambar-gambar aja ya? bukan gambar, jadi Apa sih cuma itu? tumpukan batu doang. Oh iya, karena yang diteliti batunya ya, Batu-batu usia berapa doang. gitu ya? Ya sampai sekarang, arkeolog masih kesulitan untuk meneliti soal Gunung Padang, karena tidak ada tulisan di atasnya. Jadi Oh, bisa dikategorikan sebagai peninggalan masa prasejarah, sebelum sejarah. sebelum sejarah. Ah, sebuah peninggalan masa lalu dikatakan peninggalan sejarah ketika dia itu memuat sebuah informasi, sebuah Oke, tulisan, sebuah bahasa. pantesan antum mainnya ke kuburan nih, Ki. Oh Di iya, ini kuburan tuh ya tempat mengalap berkah, bukan. pengalaman Yang paling utama kuburan itu tempat mengingat kematian, ya kan ya, iya, mengingat kematian. Tapi dalam kacamata sejarawan, kuburan ini kan menjadi petanda bahwa di tempat ini ada pemukiman, ada orang yang ada kehidupan masa lalu lah. iya 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 Tapi iya. kita bisa menggali informasi dari kuburan yang ada ketika nisannya itu memuat, ya tulisan. Iya, dari mana kita tahu itu nisan siapa ya, kalau nggak Heeh. ada tulisannya ya? Walaupun ada 2 cara ya. Ada 2 cara nih? Coba Serius nih? ya ada namanya ilmu kasyaf. Masya Tahu Allah. nggak ilmu kasyaf? Wi bisa ngelihat yang gaib gitu ya? Ya semacam Enggak? itulah, Gitu ya? ya semacam itu. Masya Allah luar biasa. Tapi kalau antum yang ininya ya, Hmm? bukan yang kasyafnya ya? Oh enggak, Antum yang kita kasat mata. kita makamnya belum sampai sana. Walaupun sebenarnya ada kisah menarik seperti ketika bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih itu, berikhtiar untuk membebaskan Konstantinopel. Konstantinopel. Oke. Kan yang salah satu membuat semangat pasukan muslimin di bawah Al-Fatih itu ketika mereka tahu bahwa sosok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Oh, yang iya iya bernama iya. Abu Ayyub Al-Ansori Al-Ansori. ya, sahabat Ansor, itu di masa lalu juga jauh-jauh berangkat dari Madinah ke Konstantinopel untuk mewujudkan bisyarah Nabi, kabar gembira dari Nabi, Mhm. ya. Tapi itu hanya kabar, itu hanya apa, hadis atau kisah sirah yang diceritakan dari generasi ke generasi tentang bagaimana Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu itu mencoba menaklukkan atau membebaskan Konstantinopel. Nah, tapi yang makin antusias lagi pasukan muslimin ketika makam dari Abu Ayyub itu benar-benar berhasil ditemukan di dekat benteng Konstantinopel. Nah, yang menemukan makamnya itu siapa? Gurunya Muhammad Al-Fatih, Syekh Syekh Aksyamsuddin. Samsudin. Nah, Oh. bagaimana Syekh Aksyamsuddin menemukan makam dari Abu Ayyub Al-Ansori? Ilmu kasyaf, Wih, oh baru di situ ya? dari situlah.
Berarti kita nggak boleh antipati juga Gak boleh dengan antipati juga. itu ya? Kadang logika mistika kepake gitu. Logika mistika. Maksudnya kan kita sebagai kaum yang beriman, kita sebagai muslimin ya, mukminin, kita juga mengimani hal-hal yang gaib gitu ya. Yes. Ini perkara tasawuf, memang nggak semua orang mampu, sampai ke makomnya Iya, gitu ya. menggali ke situ ya. Tapi kita, percayalah untuk sekaliber sosok Syekh Aksyamsuddin, Iya. beliau meraih tingkatan yang luar biasa dalam Karena sufi ya, ketakwaannya karena itu. ketakwaannya sehingga beliau mendapat salah satu anugerah dari Allah berupa kasyaf sehingga Mhm. beliau bisa tahu nih di mana sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansori itu dimakamkan Iya iya ya. iya iya Tapi iya. bukan berarti kita langsung mengiyakan Langsung semua yang mengaku, "Oh ini kuburan ini gitu ya. Prabu Siliwangi." Wah, kuburan Gajah Mada, ya itu siapa dulu yang menyampaikan? Iya, siapa dulu yang nyampein ya. Iya, Kan kalau tadi Syekh Samsudin itu heeh, kelihatan ketakwaannya gitu betul, kan. Kita bisa ngelihat secara zahir, oh memang orang takwa gitu ya. iya. Kalau tahu-tahu misalnya Anda nyampein, di sini nih ada kuburan Mbah apa gitu. Sulit itu, sulit. Aduh. Nih saya bawa ini sambil ngemil ya, Ngemil-ngemil nih. bareng-bareng dah. Aduh, luar Oh ini biji biasa tukul biar ini. nongol. Wih, buku apa nih? Itu nih Khairul Wow, Anwar. pantes ya. Ana lagi belajar ini baca puisi. Tadi kalau ada Pak Fajar, Ana mau minta ajarin Pak Fajar baca puisi nih. Ini kan buku saya ini, kok ada Wah, di ente? Ya ini ketahuan. buku peninggalan dari almarhum ayah saya. Oh bisa lihat ya Waduh. nih bekas api segala macam ini udah sangat kuno sekali, Iya, ya. itu biasanya kalau orang dulu itu bacanya kan belum ada lampu ya? Oh Nggak gitu ya? nggak tahu deh, nggak tahu kisahnya. Karena masih pakai, petromak ya? Apa Heeh. petromak lilin lah gitu, Iya, ya emang gini ya, kayak bakar. mengenai sastra, zaman sekarang mungkin orang-orang tuh banyak gak ngeh, Heeh, ya. nih zaman sekarang tuh ya. Gini coba, apa guna membaca puisi ketika sebuah pemikiran bisa diartikulasi dengan AI, Nah, iya kan? kalau 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 ane pribadi ya nih, Mmm, kalau misalnya kenapa mau belajar puisi gitu, memang senangnya itu karena seni nih, ya entar kan? dulu, Jam, gue ngunyah kedengeran nggak? Kok suaranya kayak gede banget? Coba. Kedengeran sih kayaknya. Enggak sih, pelan sih kayaknya. Suara suara gua aja ngomong pelan deh. ASMR nih. Ya kalau misalnya lagi ngunyah, berarti agak dijauhin. Coba Jam, dengerin Jam, Ngunyah lagi. ASMR nih. Malah dikencengin. Kalau gini gimana? Kan kedengeran? Hah? Oh, entar tinggal diiniin ya, di setting di sound-nya ya. Lanjut lanjut. Eh, tadi sampai mana tuh? Nah, inian tuh nih, apa namanya? Oh, ya kalau aneh pribadi kayak gitu nih. Kenapa, mau belajar, puisi, sas sastra, karena memang dari sisi seninya kan. Mmm, Memang senang seninya, puisi, eee, apa, pantun, mmm, terus sama dicakep-cakepin ya? iya, dicakep-cakepin kan kalau pantun. Kalau ini yang masih beririsan rap kayak gitu, itu Mmm, karena memang seninya sih mhm gitu. mhm. Karena baru tahu bahwa, dari puisi ini justru bisa membangkitkan gelora perjuangan gitu loh. Apalagi sosok Wiji Tukul, di mana dia itu bisa Jauh banget tuh. oh ya, apalagi ini kok jadi agak pendek. Apalagi sosok Wiji Tukul, ketika kita mengetahui kabarnya kan nggak tentu, dia ini masih hidup Mhm, atau enggak, karena dia diculik pada masa Orde Baru. masa Orde Baru. Karena apa? Puisi-puisinya itu membangkitkan perlawanan, sebagaimana yang tadi ente baca, ya Mhm kan? mhm. Perlawanan ketika Iya masa-masa reformasi. Begitu pula kayak Chairil Anwar, beliau ini kan orang yang dikejar-kejar oleh pemerintah Jepang, iya, ya di kan? zaman itu ya. Heeh, karena puisinya itu bertajuk Aku, ini wah sangat menyuarakan pembebasan, menyuarakan kemerdekaan. Mana coba puisinya? Aku ini binatang jalang, dari Dari kumpulannya kumpulan terbuang. yang terbuang. Heeh, Itu seru kalau Chairul Anwar tuh, eee,
Ya kita bisa pilah-pilih lah ya, Mhm. secara bahasa mana yang ini ya. Tapi memang perjuangan sekali sih kayak misalnya yang 1943 gitu ya, yang 1943, Pangeran Diponegoro gitu kan, itu perjuangan sekali. Mhm. Walaupun ada juga memang bahasa-bahasa, ya namanya orang seni kan, bahasa ya bebas aja mereka. Ada yang vulgar, ada yang apa. Oh iya, jadi emang sebuah bahasa atau beberapa bahasa yang disampaikan oleh sastrawan itu juga menyaratkan tentang bagaimana cara pandangnya, Cara pandang ya, ideologinya. perspektifnya. Oh di ideologi Bahkan justru ya? kita bisa meneliti dari bagaimana, Chairil Anwar ini memilih kata "aku" dalam puisinya. Kan judul puisinya "Aku", Iya, ya, judul apa, puisi lengkapnya gimana, "Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu, aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang," yang dan seterusnya terbuang. dan seterusnya. Jadi, ini kan sebenarnya, unik ketika kita melihat sosok Chairil Anwar sebagai orang yang sebenarnya sekuler. Mhm. Dia itu kenapa menggunakan kata "aku", itu sebenarnya untuk menggantikan kata "saya" yang Iya, dipakai berabad-abad oleh masyarakat Nusantara atau masyarakat Islam di Asia Tenggara, di negeri Jawi. Karena gini, orang Islam ketika mengislamkan kepulauan ini, kepulauan kita di masa lalu, mereka itu bukan hanya mengislamkan manusia, tapi juga tapi juga mengislamkan bahasa oh iya iya iya. mengislamkan bahasa. Karena tadi bahasa Arab mempengaruhi juga ya? Itu satu hal, tentang banyak sekali kosakata Arab yang mewarnai kosakata bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Tapi di atas semua itu, ada konsepsi yang dimasukkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu zaman dulu, yang dimasukkan oleh akidah Islam. Contohnya nih? Contohnya, akidah Islam, itu kan menetapkan tentang bagaimana kita menyatakan ikrar tertinggi sebagai seorang muslim, Iya, yaitu syahadat syahadatain kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Kita bahas yang la ilaha illallah. Kita mengaku bahwa tiada ilah, tiada sesembahan selain Allah. Allah, Berarti kita menafikan segala sesuatu selain Allah ya sebagai, sesembahan, sesembahan sesuatu yang gitu. kita agungkan gitu ya, Nah, kita turuti. konteks masyarakat Nusantara zaman Hindu Buddha, mereka itu kan menjunjung tinggi kasta, ya Yes, kan? oke, Di mana betul. mereka bukan mendewakan, mereka meninggikan, 2 kasta utama, yaitu kasta Brahmana dan kasta Ksatria, Iya, golongan raja dan tentara. Sementara, Waisya, Sudra, apalagi Pariya, ya ini yang udah apa, sampah di masyarakat lah bawah. Pariya tuh ya, maling, copet, begal, pelacur, ah itu Pariya tuh. Kalau Sudra berarti kayak budak, Iya iya kalau iya iya. Waisya itu kalau zaman sekarang dibilangnya pekerja kelas menengah gitu. Iya iya, oke. Kelas menengah. Nah, mereka itu meninggikan brahmana, pendeta, dan ksatria, pejabat. Sehingga mereka, semacam menuhankan manusia. Karena 2 golongan ini, itu dianggap sebagai titisan daripada dewa, ya Oke, kan. heeh, Islam menafikan itu semua, menganggap manusia itu sama. Sehingga bagaimana Islam mengislamkan bukan hanya orang tapi bahasa, itu dengan mengganti atau dengan mengganti sebutan untuk kata orang sebutan untuk, orang pertama, kata orang pertama, oke. mhm. Kan orang pertama berarti apa? Aku, Saya, saya, ya kan, Ulo, kulo, segala macam. Kalau kata ganti ya, kata ganti orang pertama itu aku, kata ganti orang kedua tuh kamu, kamu, kalian gitu. Kata iya, ganti orang ketiga dia, dia, mereka, dan seterusnya. Nah, kata ganti orang pertama atau dalam bahasa Arab tuh domir ya, domir, oke domir oke, ya. Itu diislamkan dengan menempatkan kesadaran bahwa manusia ini adalah hamba, oke oke? Hamba. Hamba oke, dari siapa? Dari Allah. heeh heeh, Kesadaran seorang muslim bahwa dirinya adalah hamba, hamba dari Allah Subhanahu wa taala, berasal dari ikrar la ilaha illallah, ini dimanifestasikan dalam kata ganti orang pertama berupa saya. hamba sahaya, gitu bukan? Betul. Oh, Saya itu kan maksudnya itu sahaya. Sahaya itu oh, hamba sahaya. Hamba sahaya dari siapa? Dari Allah. Dan itu bahasa Melayu. Juga merambah ke bahasa-bahasa lain.
Bahasa Oke. Sunda misalkan. Bahasa Sunda apa yang lemes, yang Eee, halus untuk kata ganti orang pertama. Anda bukan orang Sunda, Anda orang Betawi ya. yang yang Anda tahu nih, Aing, aing. aing itu karena ente orang Bogor, Iya kan? Aing. Bogor, Banten. Kalau Nah, bahasa Jawa kan kulo, ais. ya, kita ke Sunda dulu nih ya. Sunda ya Sunda ya? Nah kan orang Sunda, saya punya catatan Bujangga Manik namanya. Dia itu pangeran dari Pajajaran yang hidup pada masa Prabu Siliwangi. Nah, Bujanggawanik. Bujangga Manik itu tuh menyebut ibunya dengan sebutan lembut, sebutan halus, ambu aing, ambuing ambuing gitu. Ambu Ambuing itu aing, berarti ambu aing, ibuku. ibuku. Heeh. Nah, tapi dengan masuknya pengaruh daripada Islam, daripada bahasa Arab, orang Sunda bukan mengganti, tapi meninggikan bahasa yang lebih halus untuk menyebut kata aku, bukan lagi aing, Apa nih? abdi. Oh iya Abdi itu. Heeh. Iya 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 iya, Kalau Abdi. di Priangan jadi abi ya, Eee, abdi teh, Abi. abdi. Abdi itu apa? Hamba, Hamba, ya kan dari bahasa Arab abdi itu, Abdun, abdun gitu, abdi. Nah, begitu juga tadi bahasa Jawa, kulo. kulo, Kulo itu apa? saya. Saya, Dari? kata kawulo, kawula, Oh, kaula. heeh, kaula. Aduh, kalau kaula tuh ingetnya radio saya, kaula muda. Kaula muda. Oh dari kata kaula ya? Kaula itu Woi. kan berarti tuh, ya rakyat gitu kan, orang Heeh, kecil atau orang yang menjadi hamba daripada penguasa ya kan. Tapi heeh. konteksnya bukan sekadar, hamba dari penguasa, tapi hamba dari pangeran. Iya dari Pangeran itu kan bahasa Sunda dan bahasa Jawa agak sama tuh. Pangeran itu untuk menyebut Allah, Allah Subhanahu wa Gusti taala. Pangeran, nah Heeh, gitu kan. Termasuk juga nih, Pak Yeri ini kan orang Minang nih. mhm. Mana Itu ada tuh disinggung. tetangga tuh. Pak Yeri, Heeh, orang tuh. Minang nyebut aku tuh apa? Ambo, Ambo, Ambo tuh apa? ambo hamba. Amba. Iya kan? Sampai segitunya nih. Sampai segitunya. Nah, munculnya Chairil Anwar, ini Kenapa dia pakai kata aku? kenapa dia pakai kata aku? Karena dia tuh ingin merdeka. Oke, Lebih dalam lagi, dia tuh bukan hanya ingin merdeka dari Belanda, bukan hanya ingin merdeka dari Jepang, tapi merdeka dari segala penindasan. Segala sesuatu yang bagi dia itu menihilkan peran manusia. peran Dia kan ini manusia. kan Yes. antroposentris atau humanis. Iya, Humanis. Jadi menempatkan kedudukan manusia di atas dari segala-galanya. atas Ya segalanya ya. pengaruh dari revolusi Iya, Prancis lah, pengaruh dari sekularisme ya. Dan itu akhirnya dia membuang penggunaan kata saya yang oke. bermakna sahaya, Yang tadi ya, heeh, karena dia pikir, itu sudah terkontaminasi dengan, apa namanya, penindasan itu. mhm, Penghambaan segala macam, itu dinilai sebagai penindasan sebetulnya buat penindasan. gitu ya, buat si Chairul Anwar tadi ya? Iya, walaupun memang kan konteks, sejarah di masa dia itu ketika banyak sekali golongan-golongan, ningrat, golongan-golongan bangsawan yang Iya, memelihara penggunaan bahasa-bahasa tinggi tadi, abdi, kulo, kemudian mhm, sahaya, itu bukannya untuk ketundukan di hadapan Allah, tapi ketundukan di hadapan penguasa penguasa, kolonial. Makanya dia iya, memerdekakan penggunaan bahasa, kata ganti orang pertama dari sahaya menjadi menjadi aku. aku, Bahkan disebutkan, "Aku ini binatang jalang," gitu. iya, Wah, itu revolusioner sekali, bagaimana dia tuh menyebut dirinya bukan sebagai orang yang, iya ningrat apa gitu ningrat ya, gitu, tapi golongan bawah yang melakukan perlawanan dari bawah, betul-betul dari grassroot gitu kejalangan, ya, the heeh. grassroot gitu. Makanya dari puisi ini, akhirnya dia ditangkap Jepang kan, Iya Chairil Anwar. dikejar-kejar tuh, Heeh. kalau kita baca sejarahnya tuh. Ya inilah sastra. Jadi dalam sekali, bagaimana sastra itu bisa mempengaruhi, cara pikir manusia. Iya iya Dan iya, bukan hanya cara pikir tapi juga mendorong mereka untuk bergerak. bergerak buat ininya. Nah, di atas semua itu tentu kita punya Al-Qur'an, ya. Iya, Bagaimana Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. wasallam, ini sebagai huda linnas, ya, sebagai petunjuk bagi manusia melalui perantara bahasa. Dan Iya, Al-Qur'an ini kan adalah mukjizat daripada nabi ya, Nabi di Nabi mana Muhammad. mukjizat nabi-nabi sebelumnya ini berkaitan dengan hal-hal yang bisa diindra dengan, panca indera, Iya, Bu. yang mengajaibkan, yang
yang asik lah untuk menjadi cerita untuk anak-anak kan, Iya iya yang iya. Iya, fantastis kayu gitu. membelah lautan gitu Heeh, kan, tongkat belah tangan bercahaya gitu kan. bercahaya, kemudian, ular dari tali Semuanya gitu, tuh bisa diindra di gitu ya, indra, mhm, dirasakan dengan panca indera gitu. betul. Nah, Tapi mukjizat kalau Al-Qur'an Al-Quran ini bukan hal-hal yang ajaib, fantastis, yang kita yang saya jujur ya, jujur aja nih, saya waktu kecil tuh agak nggak interest dengan cerita Nabi Muhammad. kar Kenapa? ka Karena kurang fantastis karena kurang wah dibandingkan cerita Nabi Musa, Nabi Soleh kan ya, yang bisa memunculkan onta dari dalam dari batu batu gitu gitu. kan. Nabi Lut yang bukan mukjizat sih Nabi Lut mah, tapi yang Iya, kaum kejadian Sodom kalau itu itu terbalik. dibalikkan gitu kan ya, itu kan fantastis sekali. Nabi Muhammad nih kurang fantastis. Iya, karena Al-Qur'an misalnya gitu, Heeh, Al-Qur'an Al-Quran nih apa gunanya gitu loh. iya, itu tapi kan itu kan, mantikutivo ya, itu adalah logika anak kecil, Iya waktu saya kecil gitu. Tapi ketika saya makin, dewasa, makin bisa mencerna apa yang disiratkan oleh cerita Nabi Muhammad SAW, justru saya menyadari bahwa perjuangan Nabi Muhammad SAW ini adalah perjuangan yang bisa kita tiru, iya. iya kan? Iya Justru iya yang iya paling iya. realistis, yang paling manusiawi, tapi paling berpengaruh. Kan kita nggak bisa meniru Betul. cara dakwah Nabi Musa, ya kan Iya ya? Nggak bisa bawa tongkat kita, iya. yang membelah Yang sungai mau bisa Cisadane. nggak bisa sekali pukul langsung meninggal juga nggak bisa kan kita kan. Kita nggak punya kemampuan sebagaimana Nabi Isa ya kan, untuk menyembuhkan orang-orang Orang buta mati gitu, iya. membangkitkan orang mati, nggak bisa. Iya Tapi iya kalau iya. Nabi Muhammad SAW, beliau mewariskan kepada kita Al-Quran ya, ilmu-ilmu syariat, yang dengan ini tentu saja ini kan, Al-Quran itu yang meninggikan, yang menjadi mukjizat dari Al-Quran itu kan dia ketinggian bahasanya, Bahasanya ya. yang tidak bisa dikalahkan oleh sastra orang Arab yang sudah tinggi pada zaman itu, Iya. ya kan? Iya iya iya. Dari situ kemudian, ya itulah kita akhirnya dikasih keistimewaan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kata Imam Ali Al-Jayyani, itu ada 3 keistimewaan umat Nabi Muhammad. Apa itu? I'rab, isnad, dan ansab. Ansab tuh apa nih? Ansab tuh nasab. Oh nasab, Jadi oke. menjaga nasab baik dari ingatan ataupun perbuatan, ya kan, kita dihindarkan dari zina, ada aturannya. Kemudian kita kasih keistimewaan berupa sanad, Sanad, sanad dari riwayat iya yang riwayat sanad, terjaga kan ya, dan juga i'rab, i'rab. I'rab ini kan berkaitan dengan bagaimana bahasa itu sebuah ya. bahasa itu bisa diartikulasi, bisa dianalisa Iya strukturnya. Kalau bahasa Arab ya yang dasar-dasar lah, iya mubtada, khobar, iya, kenapa ini, mhm, apa fungsinya ini. Jadi bahasa itu bukan cuman sekedar kata-kata, tapi bisa mewakili rasa juga ya. Nah betul. itu yang bisa, apa namanya, mempengaruhi, satu sama lain. Gue jadi teringat ini nih, apa namanya tuh, perkataan bahwa per kata-kata itu adalah sihir, perkataan itu adalah sihir. Nah karena bisa mempengaruhi ya. Iya. Wih Woi, wih, kopi dulu nih, kopi nih. Masya Allah Aduh, tabarakallah, nih luar biar biasa. makin seru nih, belajar bahasanya nih, belajar sastra nih. Ngopi Bang, ngopi Bang. Aduh, Nah ini, tuh Starling nih. styling ya. Karena gelasnya seperti itu. Mmm, mantap jiwa. Oh iya, Luar biasa ya, baru datang kopinya nih. keliling-keliling. Nah itu Gitu, tadi tuh bahasa tuh nih, mhm, sedemikian, hebatnya dan mempengaruhi setiap manusia karena dia mewakili rasa juga. rasa dan pikiran, rasa Iya, dan akal, rasa dan akalnya ya. betul. Jadi, ada yang bilang, oh ini, Umar bin Khattab. Jadi kata Umar bin Khattab tuh, ta'allamu Arabiyyah, ya, Oke, ta'allamul belajar Arabiyyah, bahasa Arab gitu ya. pelajarilah bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bisa meningkatkan akal dan meningkatkan muruah, meningkatkan, kehormatan, Kehormatan. gitu. Oh, Meningkatkan akal, ya rasain sendirilah belajar bahasa Arab, iya. ya. Atau Aduh, nggak sebelum ke bahasa Arab nih, pelajarin dulu nih bahasa Indonesia aja. Kan bahasa Indonesia nih masih banyak yang kacau, ya. ih, Bagaimana nih orang saat ini itu nggak bisa mengartikulasi kata-kata dengan baik, ya. yes yes. Sekadar perkara SPOK, menempatkan subjek, predikat, objek, keterangan, itu kan masih banyak yang kebingungan. Nah Iya itu iya kan iya 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 SPOK iya. itu sebagaimana kita belajar nahwu sorof kan,
lebih ke nahu Iya. sih, lebih ke nahu dalam bahasa Arab. Iya iya Jadi iya iya. bahasa Indonesia tuh juga Susunannya seperti punya apa gitu ya? juga punya susunan, punya nahunya, nahu bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita punya kemampuan berbahasa yang baik, minimal kita tuh nggak blunder. Apalagi kan sekarang nih zaman kamera, ya kan? Iya 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 iya. Zaman media sosial. Apa namanya, track record apa, Iya. jejak digital. Nah, mulai dari rakyat biasa sampai ke pejabat, itu harus hati-hati dengan track record digitalnya. Heeh. Karena ada orang yang berpikir, "Ah, kita mah orang biasa, ya jadi menyampaikan hal sesuatu tuh yang biasa-biasa aja." Mhm. Nggak taunya jadi pejabat sekarang, ya Iya, kan? Nah, betul ketika betul jadi betul. pejabat diulik tuh masa lalunya. Oh, ternyata keluarganya tidak punya budaya membaca buku, Nah, ya kan? itu dia tuh nih. "Jujur saja saya nih, nggak suka baca buku, nggak suka baca buku, paling baca artikel-artikel ringan atau Heeh. komik." Nah, ketika jadi, apa, ujug-ujug berkuasa gitu ya, kebingungan dia akhirnya, ya Heeh. kan, tidak bisa menjadi contoh yang baik. Akhirnya apa? Akhirnya kan kita menyaksikan fenomena yang banyak sekarang, di mana pejabat-pejabat Indonesia itu kegelagapan ketika diwawancara, ditembak pertanyaan oleh wartawan. Mhm. Akhirnya muncullah ungkapan-ungkapan epik yang luar biasa, Iya, betul. YNTKTS, ya kan? "Ya ndak Iya, tahu kok tanya saya." yang tahu-tahu aja. Heeh, kemudian Eh, juga ada macam-macam lah ya. nyambung lagi nih berarti tentang peradaban itu ya berarti ya? Nah, Berarti, bisa dibilang, apa namanya, tingginya peradaban satu bangsa mhm, itu dari, kemampuan literasi bangsa itu sendiri. betul betul. Kita itu gini ya, ada degradasi, ada penurunan standar, bukan standar ya, bahkan penurunan kualitas ya, Kualitas ya? penurunan kualitas yang terjadi nih kalau konteks Indonesia, antara Indonesia awal kemerdekaan dengan Indonesia masa kini. Oke. Nih terlepas dari ideologinya, tapi kita melihat para founding fathers Indonesia seperti Soekarno, Iya kemudian Hatta, Sultan iya. Syahrir, Buya Buya Hamka, Hamka, Muhammad Muhammad Natsir, Tan Natsir, Malaka, wah itu orang-orang itu ya, dan kayak Haji Hasyim kayak Haji Hasyim Asy'ari, Asy'ari. kayak Haji Ahmad Dahlan, Bung Tomo. Itu kan kenapa mereka bisa begitu karismatik? Mhm Mereka mhm. itu bukan hanya sekadar orator yang handal, tapi juga pembaca buku yang atau pelahap buku yang rakus, gitu. Iya iya iya. Hatta pernah berkata, "Aku rela di penjara asalkan bersama Bersama buku." buku. Wah Ya itu kan? quotes ini banget itu. Epic itu. Itu epic Ini banget terlepas itu. dari ideologinya, Iya ya. iya iya. Tapi berbeda dengan sekarang. Nggak suka Tadi, baca buku gitu ya. itu diungkapkan secara terang-terangan, Pak. Sehingga kan ketika tadi, dia berkuasa, membuat kebijakan, muncul ungkapan lain walaupun akhirnya meningkat nih pakai bahasa asing. Yes. "I don't read what I sign." Masih ingat nggak dengan kalimat itu? Ya kan? "Aku tidak membaca apa yang aku tanda Dan tangani." Atau itu kan ketika ya Allah, aduh gregetan ya. Atau kemudian ketika dia di luar negeri, diwawancara oleh wartawan internasional, malah melempar pertanyaan, "I want to test my minister." Wah, Waduh. banyak yang ditanya dia malah pingpong ke menterinya gitu, yang sekarang akhirnya waktu itu di penjara. Pak siapa? Tom Lembong. Tom, Pak Tom Lembong. Kan ini hasil aduh. daripada efek tidak membaca buku yang dibudayakan sedari dini. Sehingga ketika dia berkuasa melalui jalur kebetulan, nggak ada kebetulan sih, Iya, melalui jalur apa, untung-untungan gitu ya. untung-untungan Akhirnya dia gelagapan dan dia akhirnya mempertahankan kekuasaannya kekuasaannya. itu Iya bukan dengan dong. intelektual, tapi dengan tangan besi. Nah itu yang Emang itu ngeri. tuh yang menjadi, salah satu musabab bagaimana sebuah peradaban, sebuah pemerintahan itu bisa terdegradasi, bisa menurun kualitasnya, bahkan bisa hancur nanti ke depannya Iya, ketika dia tidak punya dasar yang kokoh dalam literasi. di dalam literasi. Heeh. Oke kita harus lawan nih. Saya kan lawan, bisa Dengan cara dengan cara membaca iya buku kita harus ya, cerdas ya. cerdas. Harus sering-sering baca buku nih. Baca buku, Betul. tapi juga harus diskusi, karena buku itu ya kan Wiji Tukul juga mengeluarkan Betul. puisinya kan? Iya, Bisa bacakan ulang gimana tadi? buat apa punya banyak ilmu, iya. Kalau digunakan untuk mengelabui. Mengelabui, buat apa Buat banyak apa buku banyak buku, kalau kalau mulutmu kerjaannya ngibul melulu. Ah, gitu.
Jadi memang orang jahat itu kan ada yang pintar, ada yang pintar, ada yang bodoh, ya Orang kan? jahat itu Orang ada yang jahat, pintar dan yang bodoh. heeh, orang jahat yang bodoh itu gampang ketangkep, Oke. ya kan? Tapi orang jahat yang pinter berkuasa mereka. Gitu, Subhanallah. makanya Ya ya sebenarnya ya ya baca ya buku ya. itu tetap bisa jadi pisau, Ya pisau inilah heeh, ya, bermata dua kan bermata pisau dua lah. itu, dia mata pisaunya bisa melukai atau bisa memotong, ya Yes. sesuai efisiensinya. Nah, baca buku tuh ya juga sama, bisa menyebabkan orang pintar, tapi pintarnya itu, ya tadi digunakan untuk kejahatan atau untuk kebaikan. Mhm. Maka dari situlah Allah menurunkan agama, Allah menurunkan Islam, wahyu, supaya membimbing manusia agar tidak apa, tidak, Iya serampangan serampangan menggunakan ya. kepintarannya. Lah Abu Jahal, itu Kurang kan dia pinter apa ya? pinter orangnya. Abu Jahal kan itu sebenarnya ejekan ejekan dari kaum muslimin. Iya. Karena gelar asli Abu Jahal, itu adalah Abul Hakam, bapak Ba kebijaksanaan, kebijaksanaan. gitu, bapak yang pintar, yang dimuliakan oleh orang-orang Quraisy. Tapi karena kepintarannya digunakan untuk menolak Islam, ya jadi Abu Jahal. Ya kan dia penguasa Darun Nahdod dia, ya Darun kan? Nahdoh, Darun Iya Darun Nahdod dong. Darun Nadwah, Nadwa, heeh, Darun Nahdod. kebangkitan. Nah, Darun Nadwah. Iya Darun iya 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 iya. Nadwa, parlemen ya, Parlemennya itu parlemen kan, Quraisy. kan beliau yang apa namanya, dituakan lah ya, Mhm, ibaratnya dijunjung lah di situ ya. ya termasuk tadi penggunaan kata beliau. Beliau itu kan tapi Waduh, beliau untuk menyebut nama Abu Jahal kayaknya kurang pas. Nah, ini kan rasa bahasa. iya Karena rasa biasanya ya beliau itu sebetulnya. untuk kata beliau itu Yang untuk terhormat yang ya, buat terhormat, orang-orang yang yang terhormat baik ya. gitu kan. Iya juga sih, Nah, ini iya. kecelakaan berbahasa nih sangat banyak ditemukan. Ya ini kayak kemarin lah saya Jumatan, biasa kita kan makmum hanya bisa Heeh. terdiam ya kan mendengarkan khotib. Khotibnya ngomong, "Hadirin sekalian, ketahuilah orang yang paling mencintai kita adalah Allah Subhanahu wa taala." Orang yang paling cinta. Saya berpikir dengan keras ya, ini aneh ini. Janggal sekali ini. Tapi kalau nggak sadar, ih bener juga ini kalau Wah itu kan misalnya fatal itu, kecelakaan berbahasa itu. maksudnya gini loh, ada orang-orang yang memang peka ketika Heeh, mendengar itu nih. heeh, Ada orang-orang yang menganggapnya itu sebuah hal yang biasa aja gitu loh. itulah. Itu menandakan ini juga ya, apa namanya, tingkat literasi seseorang juga ya. Ih Iya, luar luar biasa nih. biasa. Saya nggak tahu itu Aduh, khotibnya alpa ya, kelupaan atau mungkin emang dia silap nggak ngeh ya. atau nggak sadar atau nggak bisa membedakan, kita nggak tahu ya. Saya mau nasihatin khotibnya cuma lagi kredit ya setelah Jumatan Mhm. tuh, nggak Kan lama dia boleh nih, keluar. instruksi, tapi di budaya kita nggak ini. Tapi ya itulah ya, kayak, apa namanya, jadi ingat kisahnya, sahabat Nabi tuh yang kehilangan unta, udah dicariin, Mmm, kemudian untanya itu datang. Ya Robbi, gimana sih bahasanya? mhm. Eee, "Ya Allah, alhamdulillah Engkau hambaku dan aku Tuhanmu." Secara bahasa Arab dia Oh menyebutkan ya, itu gitu itu loh. karena nggak sadar, Karena nggak sadar saking senengnya lagi gitu meluapkan loh. emosinya sehingga dia nggak bisa Mung jernih memilih iya, kata ya kan. mungkin mungkin gitu, Heeh. "Anta abdun wa ana rabbun." Saking senengnya ya mungkin ya. Iya, itu beda konteks tapi Allahyarham. bisa dimaklumi gitu. Aduh, Nik, thank you banget ya Nik, nih Luar biasa malam ini, jadi banyak diajarin bahasa, sejarah, belum habis ini. karena sejarah itu bahasa itu mempengaruhi sejarah juga ya, luar biasa. Mhm. Jadi banyak tahu nih Nik. Thank you Nik. Ngopi-ngopi dulu lah, ngopi dulu lah. Siap, siap, siap. Ayo kita makan, makan.